Nah oke guys, balik lagi di Dreaming Pets. Jadi di video kali ini aku mau bahas tentang tortoise aku guys, tentang sulcata aku yang ini ya guys ya. Ini tuh. Jadi pas aku bikin video kapan mungkin udah agak lama, tapi ada yang berkomentar itu baru kemarin-kemarin nih guys ya, dan menurut aku perlu aku bahas guys gitu. Karena terkait dengan investasi gitu loh. Apa benar pelihara sulcata itu bisa buat investasi atau gimana? Nanti kita bakal jelasin. Tapi sebelum itu aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian dulu guys. Ini soalnya ada apa namanya ya, ada beberapa pertanyaan, mungkin komentar lah ya, komentar di video-video aku sebelumnya yang beberapa menurut aku bakal aku pilih guys ya. Yang pertama itu dari Mustafa King. Ukuran akuariumnya berapa kak? Berapa sentimeter? Ini tuh sebenarnya udah beberapa kali aku bahas di video-videoku sebelumnya juga, tapi ya mungkin belum nonton ya. Ini Mas Mustafa King-nya. Yang ini tuh ukurannya sekitar 90 kali 40 kali 40. Yang ini yang gede nih. Nah, yang bawah ini persegi aja. Ini ukuran 40 cm kali 40 kali 40. Ini persegi. Terus yang dua baris ini kan ada 1 2, ini ada 2 baris nih. 2 baris ini ukurannya 60 kali 30 kali 30. Terus yang bawah ini persegi juga bang. Nah kalau nggak kelihatan, nah itu persegi juga. Ini ukurannya 30 kali 30 kali 30. Ini 1 baris gitu bang. Oke. Terus untuk yang selanjutnya, nah ini udah masuk ke tortoise ya guys ya. Langsung kita ambil di sini aja guys ya gambarnya. Untuk komentar yang membahas tortoise guys. Sedikit saran bang, di bawah lampunya kasih keramik biar keramik yang dibalik katanya. Mungkin emang tujuannya emang buat bikin si ininya tuh apa sih, anget gitu loh. Cuman bang untuk karpetku ini nggak tahu ya bang kenapa. Mungkin karena lampunya 24 jam atau gimana. Ini tuh udah anget tanpa harus dikasih keramik, makanya nggak kasih keramik bang gitu. Tapi kan tujuannya sama aja ya. Jadi maksudnya biar si datarannya itu anget lah intinya gitu. Jadi menurut aku ini udah nggak usah dikasih keramik, udah anget juga kok bang. Jadi aman ya bang ya. Tapi fungsinya untuk yang belum tahu, dikasih keramik terbalik itu ya biar nyimpen panas aja, nyimpen hangat di keramiknya gitu loh. Oke, gitu bang. Jadi menurut aku untuk yang ini, untuk di tempatku sendiri nggak usah pakai keramik, udah hangat ya bang ya. Jadi aman. Nice. Untuk yang keduanya ini sama-sama aja sih. Yang komentarnya mohak ya, yang tadi bahas keramik. Satu lagi, gue pelihara sulcata cuma buat investasi, siapa tahu pas butuh duit buat kuliah bisa dijual. Nah ini dia bakal aku bahas sekarang ya guys ya. Menurut aku guys, oke, kita langsung pembahasan aja ya. Jadi untuk yang cana kita skip dulu sambil kita kasih makan aja guys ya. Ini makanya udah aku siapin tuh sayur-sayuran yang udah aku potong-potong, pokoknya udah aku siapin. Terus sama pelet yang biasa aku pakai juga guys. Aku ya ini udah beli ke beberapa kalinya lah gitu untuk pelet ini, soalnya menurut aku ya cocok. Terus ukurannya juga doyan ya guys ya. Aku nggak di endorse, yang mau endorse boleh lah endorse ya guys ya. Nah kita kasih air guys, soalnya kalau misalkan tortoise ini masih segede gitu ya alot ya guys ya. Jadi harus kita kasih air, harus kita lembekin itu. Terus ini guys, kita kasih makan dulu guys iguana bocil aku guys. Nah kita kasih makan ya guys ya. Nih lihat segampang ini guys untuk kasih makan guys. Simpan aja lampunya di sini. Kita angkat. Jadi nggak perlu repot-repot ya guys ya. Ini tuh aku baru ngasih apa ya, maksudnya baru ngasih makan itu pada maghrib guys. Baru sempat aku kasih makan. Dah. Itu semudah itu guys. Udah, kita naikin lagi lampunya. Nah udah guys, gitu doang. Gampang banget kan? Iyalah gampang banget guys, makanya jangan dibikin sulit bagai sirup mah. Slow ya. Terus sambil kita nunggu ini lembek guys ya, sambil kita bahas. Menurut kalian gimana guys? Aku mau nanya dulu ke kalian. Kalian bisa komen di kolom komentar. Kalau misalkan kita pelihara sulcata guys kayak gini, menurut kalian bisa buat investasi atau enggak guys? Coba guys, ini menurut persepsi kalian aja.
Nanti persepsiku bakal aku utarain di sini juga. A few moments later. Oke, nah jadi menurut persepsi aku guys, gini. Untuk dulu mungkin ya guys ya, pelihara sulcata itu karena mungkin emang langka banget dan juga harganya mahal banget. Makanya aku juga baru kebeli sulcata itu ya tahun-tahun ini atau mungkin bahkan ya kemarin-kemarin inilah, karena emang menurut aku harganya udah mulai terjangkau gitu loh. Karena emang sekarang itu di Indonesia udah banyak banget breedernya gitu loh. Jadi udah banyak banget sulcata CB gitu. Kan kalau misalkan dulu itu kenapa mahal itu karena emang dia diimpor. Jadi emang dapatnya tuh dari luar terus gitu loh, makanya harganya mahal. Karena sekarang udah banyak breeder, udah banyak babyan CB, jadi ya harganya relatif lebih turun dan ya udah ada harga pasarnya gitu loh. Jadi kita bisa tahu, hitunglah kalau misalkan kita 1 senti itu 100.000 lah misalkan. Nggak ada kan sulcata 1 senti ya, paling kita nemu di pasaran itu paling kecil babyan itu 5 sentian ya, anggaplah itu 500-600 ribu. Tapi kalau misalkan emang yang emang jual butuh banget itu biasanya 1 senti itu 100.000 biasanya. Kalau misalkan 10 senti ya 1 juta, kalau misalkan 20 senti 22 juta misalkan gitu. Biasanya seperti itu. Itu untuk sulcata menurut aku. Itu ngomongin sulcata normal aja guys ya. Jadi untuk sulcata yang berbagai varian kayak yang overcute, terus kayak yang Superman begitu-begitu, itu mungkin masih ada istilahnya bisa kita sebut investasi, karena semakin besar itu apalagi semakin besar pas kecilnya pun emang harganya beda dengan sulcata normal kayak gini, sulcata normal pada umumnya guys. Gitu, apalagi yang ivory, terus apalagi yang albino itu udah bisa disebut investasi, udah barang kolektor item lah istilahnya gitu. Tapi untuk yang normal itu sendiri kayak gini, menurut aku dalam jangka waktu yang lama untuk pertumbuhannya, jadi aku nggak bisa sebut itu bisa jadi investasi guys gitu. Karena emang kalau misalkan kita berbulan-bulan hanya merawat sulcata seperti ini, mungkin kalau misalkan sulcatanya 100 ekor atau 200 ekor itu bisa disebut investasi juga. Cuman kalau misalkan cuma 2 begini, lebih baik urus kura-kura deh investasi, soalnya itu cara pikiran yang salah guys ya. Kalau menurut aku kayak gitu kalau untuk sulcata normal kayak gini, karena ya itu balik lagi tadi guys, jadi udah banyak banget CBA-nya gitu loh. Jadi istilahnya udah ada harga pasarnya yang tadi udah aku sebutin gitu guys. Jelas gak sih sampai sini guys? Jadi menurut aku untuk sulcata normal ini intinya gini. Jadi menurut aku untuk sulcata normal kayak gini itu, kalau misalkan emang kalian cuma ngerawat hobi, ngerawat 1, 2, 3 atau mungkin bahkan 5 ekor begitu, bisa disebut invest. Cuman emang waktunya agak lama dan udah ada harga patoknya, udah ada harga pasarnya gitu loh guys. Jadi udah pada tahu lah kalau misalkan emang kita pemain tortoise itu ukuran 20 cm nih, ya paling kita tawar misalkan 1,8 juta misalkan atau 22 juta misalkan. Ya itu harganya emang segitu gitu loh. Jadi nggak bisa kita sebut investasi. Disebut investasi pun masih bisa, karena emang semakin dia tumbuh, semakin dia gede, walaupun emang naiknya 1 cm itu 100.000 ya masih bisa naik gitu loh. Karena emang perawatannya itu untuk mencapai 5 cm itu mungkin kalau misalkan yang sulit itu lebih dari 5 bulan guys. Ini pun aku si Popo yang aku rasain bisa segede gini itu ya kira-kira 1 bulan itu naiknya 1 cm guys gitu. Jadi ya emang lama banget pertumbuhannya. Ya aku nggak bisa bilang ini investasi yang benar-benar mutlak. Ini pure nih buat kalian jalanin, buat nyari duit. Kira-kira yang bakal ngasilin duit gede nantinya gitu loh. Aku nggak bisa ngomong kayak gitu guys. Kecuali kalian emang belinya awalnya beli babyannya itu yang collector item, yang misalkan overcute simetris atau mungkin ivory atau mungkin albino, itu beda lagi hal ya guys ya. Karena emang masih puluhan juta harganya untuk albino sendiri gitu. Untuk yang beginian mah ini masih murah guys. Ini mungkin sekitar 10 sentian ya. Kalau misalkan dijual 1 juta gitu. Kalau misalkan ini sekitar 13 sampai 15 sentian mungkin ya sekitar 1,5 juta gitu doang sih. Jadi ya ini jangan jadiin patokan kalian buat invest. Cuman kalau misalkan emang kayak tadi abangnya bilang, ya di saat nanti kita butuh buat bayar kuliah atau bayar apapun itu bisa guys, bisa banget, oke? Aku tegasin di sini aku bisa banget untuk kayak gitu. Jadi kita istilahnya hitung nyimpen duit aja gitu loh di hewan ini. Tapi dalam catatan ya jangan mati kura-kuranya gitu loh. Dan untuk konsumennya sendiri biasanya nih ya, karena barang-barang kayak gini itu
hanya orang-orang tertentu yang suka dan orang-orang tertentu yang berani gitu loh untuk beli barang-barang kayak gini, hewan-hewan kayak gini. Jadi jarang-jarang banget guys untuk di wilayah aku aja, maksudnya di daerah aku aja cuman aku aja yang punya guys. Gitu loh. Jadi emang orang-orang tertentu aja yang suka dengan sulcata kayak gini gitu loh. Dengan iguana itu hanya di daerahku tuh cuman aku aja yang punya guys. Di desaku tuh cuman aku aja yang punya gitu. Jadi ya harap bersabar lah untuk bisa jual laginya gitu loh. Kan kita beli karena hobi, karena suka, tapi untuk jual lagi itu biasanya agak sulit. Biasanya ya guys ya, apalagi udah semakin besar, karena emang kita kan beli baby misalkan pas jual besar itu harganya pengen ningkat kan, sebutnya investasi seperti itu. Cuman ya bukan investasi sih kalau menurut aku, ya kita ganti rugi pakan lah istilahnya gitulah. Jadi nggak ada istilahnya investasi sih kalau menurut aku untuk sulcata normal kayak gini guys ya. Cuman kayak nyimpan emas aja gitu doang sih. Itu guys, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Ya itu persepsi aku aja guys. Jadi aku di sini sharing aja. Gimana persepsi kalian guys? Kalian bisa komen aja di kolom komentar, oke? Ih, kita langsung kasih makan aja guys, kasihan guys. Udah nyari-nyari euy. Nah, ini guys tuh. Ini tuh sayur. Kita habisin aja guys ya. Bentar guys. Soalnya aku baru kasih makan nih, kasihan guys. Awas dulu. Ya, awas. Awas dulu. Tuh guys, dimakan kan? Nah, jadi kayak gitu guys menurut aku ya guys ya. Itu persepsi aku aja. Kalian bisa pro atau bisa kontra, itu terserah kalian guys. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di kolom komentar aja guys ya. Jadi mungkin itu aja untuk pembahasanku kali ini, karena itu menurut aku perlu kalian tahu juga, perlu kita bahas juga, makanya aku bahas di sini. Jadi ya udah itu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian biar channel semakin berkembang, oke? Thank you. See you video. Bye bye. Bye bye Popo, bye bye Pipi. Makan yang lap ya, biar cepet gede.